Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat, jiwa sehat, badan sehat, pikiran sehat, kantong pun sehat, serta semua ikut sehat. Itulah yang paling penting. Baik, selamat pagi Bu Yanti, selamat pagi Pak Indra, dan Pak Maulana, Pak Pramu, Pak Gali, Pak Hari, serta semua teman-teman Sales Ade dan Mas, semoga dalam keadaan sehat serta selalu semangat. Baik, mohon waktunya pagi ini kita akan sharing refreshment tentunya. Setiap kita harus refreshment, kita akan membahas tentang apa yang sudah kita bicarakan beberapa minggu lalu. Terutama adalah beberapa unit yang sudah kita observasi langsung ke unitnya, kita coba beberapa fitur, kita sharing, dan kita adakan tanya jawab. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama adalah di kondisi yang seperti ini tidak mudah memang, tapi kita tetap harus mencoba dan harus berusaha sebaik-baiknya. Karena kita tahu kita tidak mungkin merubah arah mata angin, tapi yang kita bisa lakukan adalah kita merubah arah layar. Kita nggak akan bisa merubah keadaan yang corona seperti ini yang susah-susah. Memang kita lagi susah-susahnya, tapi yang kita bisa lakukan adalah kita melakukan yang terbaik, kita berusaha yang terbaik. Bismillah, insya Allah segala sesuatu yang kita upayakan dengan maksimal akan berbuah maksimal pula. Tetap semangat dan tetap optimis. Nah, mungkin teman-teman ada yang kenal? Ada yang kenal? Mereka berdua ini tampil mempesona, enak dilihat karena setiap hari melakukan aktivitas positif. Tentunya adalah minimal adalah merawat wajah atau merawat badan, merawat diri. Nah, gimana kalau nggak merawat? Tentunya nggak akan bisa enak dilihat. Nah, bagaimana dengan abang kita yang satu ini? Sudah 6 kali juara dunia Formula One, tapi tiap hari tetap latihan dan terus latihan. Sama halnya seperti kita mesti melatih diri, kita mesti mengasah pengetahuan kita, seperti pisau di dapur, agar bisa mengolah daging, mengolah sayuran, mengolah apapun harus tetap diasah. Nah, kita wajib mengasah. Nah, hari ini kita akan belajar online ya. Teman-teman bisa play di YouTube. Kita belajar online, teman-teman bisa melihat apa yang sudah dipelajari beberapa minggu lalu. Nah, saya ingat beberapa gambar ya. Kita ingat beberapa waktu lalu ada sebuah gambar ya yang menjelaskan bahwasanya dulu untuk membuat video atau film atau syuting motorsport Formula One menggunakan helikopter beserta pilot bootnya. Namun sekarang sudah digantikan perannya dengan drone ya. Pesannya adalah kita harus selalu upgrade diri, kita harus selalu mengupgrade baik pengetahuan kita, baik knowledge kita. Itu tidak peduli bahwa baik itu muda ataupun sudah usianya sudah hampir kepala 4 bahkan, hampir kepala 5 bahkan, kita harus tetap mengasah karena pengetahuan tidak ada batasan umur, dan tetap semangat. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelumnya kita mohon komitmen untuk bisa menyimak video e-learning ini. Kita akan membahas tentang Mercedes-Benz S450. Tentunya pasti ada beberapa teman-teman yang sudah menjual produk ini atau sudah minimal test drive atau ada prospek ya. Semoga yang ada prospek lekas SPK dan bisa realisasi DO, dapat uang, pastinya akan dibawa ke rumah ya, atau minimal buat bayar angsuran ya. Alright ya. Oke, terima kasih.
Moto S-Class adalah Feel Intelligent Drive. Nah, di sini adalah menandakan bahwasanya mobil ini adalah mobil yang cerdas dalam segi apa aja, dari banyak hal, dikelilingi dengan teknologi yang sangat cerdas. Untuk itu, Mercedes-Benz memberikan tagline Feel Intelligent Drive. Sekilas produk. Seperti tagline-nya, Mercedes-Benz S-Class memiliki tagline atau jargon ya, atau semboyan Feel Intelligent Drive, kecerdasan dalam setiap berkendara. Apa aja yang ditawarkan di sini ada attention assist. Atau kalau teman-teman lihat cangkir kopi, nah ini adalah sebagian daripada attention assist. Yang kedua, Lingotronic Voice Control, bisa memberikan perintah melalui suara ya. Reserve System, sistem keamanan. Active Blind Spot Assist, sistem keamanan. Airmatic Package, sistem kenyamanan. Active Brake Assist, sistem cerdas keamanan. Multi Beam Head LED High Lamp with Ultra High Range Beam. Ini adalah fitur canggih saat ini di kendaraan Mercedes-Benz dari segi pencahayaan atau dari segi lighting. Yang terakhir yang menjual dari kendaraan ini adalah Driving Assistant Package. Driving Assistant Package. Ya. Bantuan kemudi atau semi autonomous driving. Apa aja yang ada di sini kita akan simak. Dibekali dengan mesin 3000 cc V6 ya, dengan teknologi biturbo, dapat menghasilkan 367 horsepower serta torsi 500 Nm/meter. Dilengkapi dengan transmisi 9G-tronic automatic transmission, 0 ke 100 km/jam tuntas dalam waktu 5,1 detik. Reviewer Amerika pernah mengklaim bahwasanya S450 ini dapat melesat 0 ke 100 dalam waktu 4,9 detik. Memang tidak ada yang nggak mungkin, tergantung ban, tergantung kontur jalan, juga tergantung bahan bakar dalam kondisi standar. Tapi kita tetap patuh pada peraturan perusahaan bahwasanya kita sampaikan ke customer akselerasi 0 ke 100 untuk S450 tuntas dalam waktu 5,1 detik. Mengusung teknologi LED multi-beam headlamp. Nah, di sini adalah sistem pencahayaan yang sangat canggih untuk saat ini. Sistem penerangannya bisa menyerupai siang hari, didukung dengan 84 LED individual yang bekerja secara individu pula, dapat menerangi kontur jalan, marka jalan, serta tidak menyolokkan pandangan pengendara lain. Namun tetap teknologi ini sangat nyaman di mata, terutama untuk berkendara di malam hari. Dilengkapi pula dengan ultra high range beam atau jarak ya. Di sini pada kondisi jalan yang terbuka dan lurus, ultra range high beam dapat memberikan sorotan pencahayaan hingga maksimal 650 meter. Jadi di sini bergerak sesuai dengan setir dan kontur jalan. Posisi menjauh atau posisi jalan lurus dia membentuk membentuk huruf U. Jadi sorotannya analogikan ini mobil, lampu ya. Ya, kurang lebih seperti ini, 650 meter. Ini sangat mantap. Jadi apabila berkendara dalam kondisi malam hari, jalanan yang jauh, mengurangi rasa lelah ketika kita memandang jalanan yang gelap, jauh. Nah, dengan teknologi multi beam LED high lamp with ultra high range beam, ini dapat membantu atau dapat memberikan kenyamanan berkendara di malam hari. Dilengkapi pula dengan Active Parking Assist Parktronic W360 kamera. Ini memberikan bantuan autonomous untuk parking, baik parkir maupun keluar. Berawal dari mencari parkir, autonomous parking, setir, bergerak otomatis, pedal gas, pedal rem, juga transmisi, sampai kendaraan posisi finish parkir.
juga untuk mengeluarkan kendaraan dari posisi parkir ke keluar. Dilengkapi dengan 12 sensor ultrasonik. Nah, di sini bisa membantu mencari parkir serta memarkirkan kendaraan kita. Selanjutnya dilengkapi dengan sistem kenyamanan hermetic package suspensi udara. Ini sangat nyaman berkendara di jalanan yang kasar, bumpy, ataupun jalanan yang halus dan lurus di kecepatan tinggi. Dilengkapi pula dengan keyless go, convert package, mengakses, membuka, menutup mobil, menyalakan mobil, tanpa memencet remote, ya cukup membawa kunci di tas atau di dompet atau di kantong, kita bisa mengakses buka tutup tanpa menekan tombol kunci. Dilengkapi pula convert package dapat membuka atau menutup bagasi menggunakan ayunan kaki. Karena cukup memasukkan kaki dengan cara diayun ke bawah bagasi, kolong bagasi, itu akan membuka serta menutup boot atau bagasi. Transmisi 9 percepatan atau yang dinamakan 9G-tronic ini 9 gigi maju, 1 gigi mundur ya. Ini bisa memberikan akselerasi yang sangat maksimal, bertenaga, serta sangat halus perpindahan gearbox ya. Yang kedua, saya pernah mencoba S450 pula di kecepatan 100 km per jam di jalanan lumayan lancar. Saya hanya membutuhkan RPM 1200. Jadi di RPM 1200 bisa melesat 100 km per jam. Ini cukup canggih ya saat ini. Terakhir di sini dilengkapi dengan driving assistant package atau bantuan semi autonomous driving. Apa aja kita akan coba lihat. Your Mercedes-Benz is fitted with a comprehensive suite of safety and assistance features called Driving Assistance Package Plus. The vehicle is equipped with sensors and cameras that can detect what's happening around you and either respond or prompt you with a warning. One key example is Active Distance Assist Distronic, which allows you to set your cruise control speed using the toggle located on the right-hand side of the steering wheel and adjust using the scroll wheel. Active Distance Assist also scans the road ahead and adapts your speed to maintain a safe distance from any traffic in front. It can slow without the need for driver intervention or brake to a full stop if required. It will automatically resume driving if the traffic ahead moves within a 30-second time frame. You can also adjust the distance between yourself and the traffic in front using the other toggle. Another feature is Steering Assist, which can adjust the steering to keep the vehicle within a marked lane. When the vehicle's cameras detect consistent lane markings, a steering wheel symbol in your instrument cluster turns from white to green. The vehicle can now locate itself within its lane with gentle steering inputs, which the driver can override at any time. By law, the driver needs to remain in control, so after a short time, a warning graphic will be displayed. You need to resume control with the steering input. You can disable this function by pressing a button located behind the steering wheel on the right-hand side of the dashboard. Your Mercedes-Benz is also equipped with Active Lane Change Assist. On a multi-lane road, move the indicator stalk up or down to begin a lane change. The vehicle checks the lane next to you, and if it's safe to do so within 15 seconds, automatically steers the vehicle into the desired lane, cancelling the indicator when the manoeuvre is completed. With Mercedes-Benz Driving Assistance Package Plus, your driving experience can be both safer and more relaxed. Baik, jadi sistem ini sangat menjual sekali, ya. Kenapa? Sistem Driving Assistance Package ini bisa membantu mengurangi stres karena perjalanan yang jauh. Ya. Kedua, bisa menambah sistem safety atau keamanan. Ya. Bagaimana cara kerjanya? Cukup menombol, kita mengatur dulu. Yang pertama adalah kita atur dulu speed limit kita. Cruise control kita atur misalkan kecepatan 80 km per jam.
Setelah itu kita aktifkan di sini Active Disturn Distronic. Nah, kita aktifkan. Ini jarak yang seperti tadi disampaikan pada video. Jarak kita atur mau berapa berapa persekian detik untuk pengereman. Ya, intinya kita mengatur jarak mobil kita dengan mobil yang ada di depan. Yang kedua, kita aktifkan Active Steering Assist, Evasive Steering Assist jadi satu. Kita aktifkan juga Active Lane Keeping Assist, Active Lane Changing Assist. Jadi ada dua fitur yang ada di sini. Jadi fitur ini adalah fitur banyak kombinasi fitur yang ada di sini bekerja sama jadi satu. Nah, itulah yang membuat S450 ini bisa melaju ya dengan sendirinya tanpa kita injek pedal gas, tanpa kita harus menggeser-geser steering wheel. Nah, kapan waktunya steering wheel ini digeser? Nah, pada saat indikator di instrument cluster memberikan warning flashing berupa gambar setir yang ada seperti ini, ya. Kedip-kedip warna merah itu tandanya setir harus digeser sedikit, ya. Memastikan aja bahwasanya driver masih dalam kondisi sadar, tidak ngantuk atau tidak tertidur atau tidak pingsan, gitu. Jadi berapa lama waktunya? Antara 30 detik sampai dengan 1 menit. Kita harus goyang-goyangkan setirnya. Cukup digoyangkan sekali, ya. 1 menit kemudian digoyangkan lagi, 1 menit kemudian digoyangkan lagi. Dan sensor kendaraan ini bekerja sama dengan sensor Active Lane Keeping Assist, Active Lane Changing Assist. Ya. Jadi mesti ada dua marka jalan ya, garis putus-putus di kanan atau di kiri. Karena dua sensor ini, dua garis marka ini yang membuat kendaraan pada posisi aman ya. Contoh kalau kita lagi di tol, kita sedang mengaktifkan driving assistance package, kita berjalan dari Cibubur kita menuju Ciawi. Nah, begitu jalanan belok, ya, mobil akan belok secara otomatis, kita cukup menggeser kemudi. Ya. Kedua, begitu depan ada mobil mengerem, ya, secara otomatis mobil akan melambat. Kalau kita mau menyalip mobil yang ada di depan, cukup geser tuas sen ya, lampu sen ke kanan, tapi pastikan dulu belakang kita aman, mobil akan menyalip ya dan akan kembali kepada posisi yang semula. Menjelang gerbang tol Ciawi kan garis marka jalan udah mulai hilang. Nah, gimana sensor ini bekerja? Sensor ini mengikuti mobil yang terdekat dengan kita, yang ada di depan kita. Kita ikutin sampai ke misalkan gerbang tol. Nah, selesai, nah, kita bisa gunakan atau kita bisa matikan. Nah, tentu kalau di jalanan biasa ini nggak support karena di jalanan biasa tidak pasti marka jalannya kadang nggak ada ya, tapi memang ada beberapa jalan ada. Kita cukup menekan lagi tombol steering assist dan lane keeping assist kita matikan. Ya. Dan fitur ini akan kembali off. Ya. Jadi ingat cara mengaktifkan adalah tekan tombol speed limiter, cruise control, kita tekan, kita atur kecepatan, kita atur disturn, kita atur pula active steering assist dan lane keeping assist. Bicara tentang keselamatan atau safety, Mercedes-Benz ini sangat concern ya, atau sangat mengutamakan keselamatan. Segala-galanya ya adalah keselamatan adalah segala-galanya buat Mercedes-Benz, karena memang salah satu keunggulan dari Mercedes-Benz selain fitur canggih, teknologi yang terdepan, kenyamanan, keselamatan adalah hal yang paling utama dalam segi kendaraan. Dilengkapi Active Lane Keeping Assist ya untuk menghindari terjadinya perpindahan jalur tanpa disengaja. Pre-save, tindakan preventif apabila kendaraan dibaca sensor akan terjadi kecelakaan. Mulai dari panic brake, sensor membaca, secara otomatis seatbelt mengencang, kursi akan kembali tegak, dan seandainya ada kaca yang terbuka, jendela terbuka akan menutup. 9 airbag ada di mana aja, ada di driver, passenger,
window bag, ya, pelvis, curtain airbag, knee bag untuk melindungi lutut, ya, serta belt bag. Belt bag itu di seat belt belakang, kursi belakang S450 itu dilengkapi dengan belt bag. Jadi bisa mengembang apabila dibutuhkan, dan benefitnya adalah tidak melukai atau tidak menyebabkan tulang pundak, ya, pundak dada ini sakit, ya. Jadi mengantisipasi atau meminimalisir. Active brake assist, teman-teman sudah bisa menjelaskan, ya, berbasis radar untuk menjaga mobil kita dan dengan mobil yang ada di depan kita. Ya. Kita menjaga jarak, seandainya ada terlalu dekat, sensor akan mengeluarkan semacam peringatan atau warning berupa segitiga merah, ada gambar mobil. Ini terlalu dekat nih mobil kita nih. Kita belum ada tindakan juga, akan ada semacam akustik atau bunyi tut tut tut. Belum rem juga, secara otomatis mobil akan intervensi pengereman atau autonomous brake, jadi melambat, ya, setidaknya menjauh dengan mobil yang ada di depan. Active blind spot assist di sini membantu sudut titik buta pada kendaraan. Jadi ada dua sensor di belakang, ya. Apabila ada kendaraan yang mau salip kita, sementara kita mau pindah jalur, nah di sini akan intervensi. Yang pertama adalah bunyi, terus setirnya akan bergetar, terus balik, ya, posisi balik. Ya. Seandainya ini mobil, misalnya ini mobil, akan kita misalkan geser, ya, akan kembali kepada posisi yang semula. Bicara crosswind assist, ini adalah salah satu teknologi pula yang kita sematkan di kendaraan besar Mercedes-Benz tentunya, S-Class, GLE, GLS, V-Class. Nah, kebetulan di video ini kita buat contoh Sprinter. Oke, kita play lagi. Oke. Di sini kita sering mengaitkan, saya buat contoh, ya, contoh sederhana. Anggap ini jalan. Anggap ini pegunungan. Angin berembus dari arah kanan ke kiri, ya. Angin besar. Nah, ini terjadi di kasus tol Cipularang kilometer 70, ya. Itu ada dua bukit, ya, terus yang hampir berhimpitan, di tengahnya ada jembatan, ya, di bawahnya lembah. Nah, di sini ada pengaruh angin yang sangat kencang. Ya. Ketika kita mobil melaju, ya, di sini angin tidak terlalu kencang karena tertutup badan gunung. Ya. Begitu kita melewati selang gunung dan di sini ada lembah, ya, ada hembasan angin, ini memungkinkan sekali kendaraan kita bergeser atau pindah jalur tanpa kita sengaja atau tanpa disadari. Nah, pindah jalur. Kebayang dong kalau depan kita ada mobil lain, atau belakang kita ada mobil dengan kecepatan tinggi, akan fatal. Nah, dengan crosswind assist, ya, beberapa melakukan pengereman, roda yang terkena terpaan angin kencang akan memberikan intervensi pengereman sehingga posisi kita tetap berada di jalur yang seharusnya. Nah, di sini ada contoh. Ini with crosswind assist tetap ada di jalur yang seharusnya. Di sini without crosswind assist pindah jalur karena ada terpaan angin. Di sini ada
kantong angin ya. Anginnya kuat, peredaran pindah dengan sendirinya tanpa kita sengaja. Nah, ini yang mengakibatkan banyak sekali kejadian-kejadian yang mungkin kita anggap mistis ya, terutama di kilometer 70. Sebelumnya ada Saiful Jamil beserta keluarga gitu kan, terbalik mobilnya sehingga ada makan korban jiwa. Nah, dan di situ baru kerasa bahwasanya teknologi ini sangat dibutuhkan. Bicara entertainment, S-Class juga sangat concern sendiri. Kita menggunakan command online. Command online sendiri lebih interaktif ya, lebih interaktif karena kita menggabungkan banyak teknologi. Ada Bluetooth audio, ada navigasi, ada komunikasi. Nah, sudah lengkap dengan ukuran layar 12,3 inch. Jadi kita bisa membawa kita dari tujuan ke tujuan lain ya. Kita bisa akses navigasi langsung online ya. Riverside Entertainment sistem dengan Blu-ray teknologi ini hampir seperti HD ya, high definition. Ya. Jadi layar sangat tajam dan sangat enak dilihat di mata. Didukung dengan TV tuner, jadi teman-teman bisa sampaikan bahwa customer bisa mengakses TV di baris belakang. Tentunya menggunakan remote ya, kita pindah. Dilengkapi dengan widescreen cockpit 12,3 inch, instrumen display dengan 3 pengaturan gaya. Jadi instrumennya ada sport, ada klasik, dan ada progresif. Burmester kita skip dulu, nanti ada penjelasan lebih lanjut. Dilengkapi dengan wireless charging, bisa mengakses pengisian baterai tanpa menggunakan kabel, tentunya pada handphone yang sudah support ya. Smartphone integrated package di sini bisa mengakses Apple CarPlay dan Android Auto, bisa mengakses Spotify musik, menjawab pesan menggunakan suara, kita akses navigasi melalui Waze atau Google Maps, serta kita bisa play podcast atau musik favorit kita. Bicara Burmester high-end 3D surround system, ini adalah audio premium yang ada di planet ini. Ya. Ada banyak rivalnya, tapi kita akan membahas tentang kelebihan daripada Burmester. Burmester sendiri lahir pada tahun 1977 di Jerman dan menjadi partner Mercedes-Benz di tahun 2009. Audio premium ini sangat digemari dan sangat detail dari segi akustik, juga memiliki power yang sangat kuat untuk mendistribusikan bass yang menggelegar. 26 high performance speaker, 25 channel digital surround processor dengan output 1590 watt dengan high quality stainless steel. Loudspeaker grill ada tulisan Burmester high end. Dengan light kinetic staging mirror triangle atau tweeter ini bisa nongol sendiri dengan ada warna ambient light sesuai dengan ambient light yang kita pilih. Dengan 5 profile sound, ada pure easy listening, live, surround, serta 3D. Dengan 1 active subwoofer dengan boot terintegrasi power 40 watt amplifier. Serta ada banyak lainnya yang bisa teman-teman jual, dan audio ini bisa diatur hanya ke 1 kursi atau ada yang namanya VIP seat function. Misalkan si bos duduk paling belakang kiri, nah, bisa diatur sesuai dengan kebutuhan. Bicara kenyamanan, dilengkapi pula dengan ambient light dengan 64 warna plus 10 skema, jadi warna bisa diatur-atur. Climate and multi-contour seat di kursi belakang bisa memberikan kenyamanan ketika dalam kondisi menikung, dan pengaturan kursi menggunakan memori elektrik with memory seat. Linguatronic voice control bisa memerintahkan pengaturan atau perpindahan frekuensi atau pergantian lampu ambient light menggunakan suara, juga navigasi, juga panggilan telepon, dan beberapa fitur yang lainnya. Kalau teman-teman belajar MBUX ya, Mercedes-Benz User Experience, di sini Linguatronic juga nggak kalah canggih ya. Kalau MBUX kan teman-teman mesti panggil, "Hai Mercedes,
What could I help you? Ada feedback. Nah, teman-teman bisa minta climate control on atau AC on. Sama dengan Lingotronic, teman-teman cukup menekan tombol yang ada di sini, button ke atas kan. Langsung ada respon gitu kan. Dung, teman-teman sampaikan change ambient light to blue. Nah, yang warna sebelumnya akan berpindah ke warna biru, atau climate control on, AC akan hidup. Turn on seat kinetic atau turn on seat heating driver, kursi pemanas yang ada di driver akan aktif, dan banyak lainnya. Nanti bisa dibuka di menu help. Next, sunblind electric bisa memberikan kesan nyaman dan privasi. Software package exclusive seat with leg support. Jadi kursinya bisa memanjang kurang lebih 77 mm, bisa memanjang dan memberikan ruang kaki yang cukup lega dan bisa selonjoran. Terakhir di sini ada energizing massage function, jadi bisa fungsi kursi pijat. Ya, ada banyak pilihan, ada 6 program, bisa hot relaxing, ada klasik, dan ada dan lain sebagainya. Kalau teman-teman show unit, ya diusahakan dijelaskannya lewat video, karena kalau lewat dicoba langsung mesti pakai remote. Sementara remote pakai ada di ini ya, ada di plastik delivery, nggak mungkin dibuka. Teman-teman bisa sampaikan ada 6 pilihan mode kursi pijat dengan sensor panas. Bicara interior, nggak kalah dengan kompetitornya, kita dilengkapi dengan banyak fitur ya, dari Napa leather, design brown trim, multifunction steering in Napa leather, adjustable luxury headrest, exclusive trim package, dan lain sebagainya. Termasuk 4 zona kursi, pemanas kursi driver, passenger, dan penumpang belakang, double sunblind. Baik, bicara di bensin kendaraan, Mercedes-Benz S450 memiliki panjang 5,25 mm dengan lebar 1899 dan tinggi 1494. Ini memberikan space yang cukup lega untuk penumpang depan maupun belakang, juga bagasi. Memiliki kapasitas bensin 70 liter dan 8 liter bensin cadangan. Jadi cukup untuk bekal kita melaju dari satu tempat ke tempat lain ya, tanpa memikirkan pom bensin ada di mana gitu kan. Kita nggak sendirian, kita ada 3 kompetitor yang serius, yaitu BMW seri 7, Audi A8, dan Lexus LS. Yang di Indonesia yang dijual adalah LS 500. Walaupun harga Lexus itu hampir 3,4, tapi banyak juga customer yang compare dengan Lexus LS 500. Ya. Kita nggak usah khawatir, beberapa kali saya melihat review ya, dari ketiga mobil ini ya, S450 lebih nyaman ya dari segi suspensi dan posisi duduk ya, terutama di baris belakang, jauh di atas mereka bertiga ini. Jadi teman-teman tetap confident dan tetap ya kita percaya diri ya, karena yang kita jual ini bukan kaleng-kaleng. Ini adalah mobil mantap betul. Oke. Baik, sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Kita ingat bahwasanya kondisi sekarang ini bukan kondisi yang nyaman ya. Kita kondisi yang harus ekstra berpikir keras, memutar otak, dan kita harus mengasah knowledge kita, kemampuan. Dan kali ini kita sesi mengasah knowledge, kita refresh ya. Ini teman-teman ada yang lupa, dengan adanya ini menjadi ingat lagi. Kita paham kita nggak akan bisa merubah arah mata angin, tapi kita bisa merubah arah layar kita. Dengan kondisi yang seperti ini kita nggak bisa ngeluh corona begini, corona begini. Yang paling teman-teman harus waspada adalah kesehatan teman-teman, kesehatan paling penting, kesehatan nomor 1 ya, dan usaha yang terbaik. Dan ingat, sang pemberi rezeki nggak akan mengkhianati perjuangan. Teman-teman berusaha keras, pasti sang pemilik rezeki akan memberikan hasil yang maksimal untuk teman-teman. Hasil yang serius, yang bisa teman-teman bawa pulang untuk keluarga dan juga untuk perusahaan. Salam semangat.
Terima kasih. Saya tunggu pertanyaannya. Apabila ada perkataan salah atau kurang tepat, mohon dimaafkan ya. Salam semangat, semangat Ade dan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.